Selanjutnya salam dan salam pada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pembina yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu pengurus beserta jamaah Masjid Surah Darul Jannah, seperti yang sudah kami sampaikan di dalam undangan, malam ini sebenarnya ini mungkin rapat pertama ini ya Pak Pembina ya. Rapat pertama yang kami undang lengkap ini seluruh pengurus Masjid Surah Darul Jannah periode tahun 2021 tahun 2026. Dan memang mungkin Bapak Ibu belum terima SK ya, karena memang ada beberapa nama yang ragu kami ini kemarin. Oleh karena itu di absensi malam ini mohon dituliskan Bapak Ibu dengan lengkap namanya, termasuk gelar mungkin ya, apakah gelar adat itu misalnya atau haji atau gelar akademik, karena SK ini nantinya seolah kita gunakan untuk pengurusan status masjid kita ya. Jadi pengurusan status masjid kita dari surau menjadi masjid secara resmi kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu kita akan buat SK-nya lebih baik lagi sehingga bisa digunakan secara formal ya, atau secara hukum SK itu bisa digunakan. Kemudian Bapak Ibu, malam ini mungkin kami akan mulai dulu bukan absen ini, barangkali menyebutkan nama sekalian perkenalan ini bagi yang belum tahu. Kadang-kadang Bapak Ibu nama panggilan hafal betul ya, enggak? Pasti dilihat di SK nama lengkap kok siapa? Padahal hari Mas Robo Bapak Ibu ya, kok siapa ya? Jadi mungkin oleh karena itu malam itu Bapak Ibu kita coba mungkin bukan absen ini, mungkin sambil perkenalan juga, perkenalan nama lengkap mungkin ya kalau Bapak Ibu. Jadi mohon nanti yang hadir mohon mungkin bagi yang boleh angkat tangan saja ya. Nah mungkin ada juga yang belum kenal nama lengkap ini ya. Bapak Ibu, seperti yang dibentuk di sebelum bulan suci Ramadan, jadi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh jemaah masjid kepada formatur ya Mas ya, formatur yang dibentuk waktu itu dan sebelum bulan puasa kemarin sudah dibentuk kepengurusan Masjid Surah Darul Jannah. Penasehat Camat Padang Utara, Lurah Pulau Melanti, Lurah Karang Melanti, dan Ketua LKM Pulau Melanti. Nah, termasuk juga perangkat ya yang ada di Kelurahan Pulau Melanti. Kemudian pembina Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Haji Zakir Letter SA, Pak Insinyur Haji Muhammad Iqbal Rahman MBA, Haji Bastar Ismail SE, Pak Saiful Anwar Hatta, dan Haji Irman. Ini Bapak-bapak selaku Dewan Pembina. Selanjutnya Ketua Umum saya sendiri Dr. Haji Marwan MSI, Ketua 1 Pak Imron Martias. Ini biasa dipanggil Pak Rodi. Pak Rodi. Mungkin berbelakang hadir. Yang Ketua 2 Pak Haji Budiman Fakih, Datuk Bandaro Rajo MA. Izin MF ya. Tadi beliau hadir. Izin ya. Sholat Isya ada kegiatan yang bisa ditinggalkan juga. Kemudian Sekretaris Umum Pak Dr. Andes Haji Safei Pohan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Sekretaris 1 saudara kita Yogi Sapendi AMD. Nah ini sudah kenal ya. Nah, ya. Pemuda. Kemudian Sekretaris 2 Ulfardi B Ismail SE. Ya berhalangan ya. Insya Allah Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan nanti dikoordinasikan dengan pengurus-pengurus yang ada. Kemudian Bendara Umum Pak Haji Renil Setiano SEMM. Nah insya Allah ini sudah kandidat dokter Pak Renil. Nah insya Allah ya, kita doakan Bapak Ibu tahun ini bisa menyelesaikan studi S3 di salah satu perguruan tinggi yang ada ya. Insya Allah. Kemudian Bendara 1 Salsabila SE AKT ya. Ini bendara umum dan bendara ini sudah dari bulan puasa intensitas kerjanya tinggi sekali Bapak Ibu ya. Pulang nggak boleh cepat ya, karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya.
Ibu Resniza Acil ya. Nah, ya, Bu Za ada, Bu Za? Ada. Oh, ada ya. Nah, ini memang sengaja kita ambil dari ibu-ibu ini ya, karena the power of emak-emak kata orang Batak juga. Nah, jadi ya misalnya pada waktu beberapa hal ya yang terkait dengan pembangunan masjid, nah ini ibu-ibu ini yang menginisiasi dan sekaligus mengumpulkan dana ini. Nah ya, ini kelompok bidadari surga nih Pak. Amin. Amin. Ya, nah, jadi ibu-ibu berkanda bapak mohon fasilitasnya dilengkapi, tapi tidak berkanda saja. Nah, diikuti dengan partisipasinya, ambilan. Itu kalau berkanda asal ibu, ya bapak. Yuk. Baik, berikutnya Bapak Ibu, bidang-bidang. Pertama, pembangunan dan pemeliharaan. Koordinatornya Daan ya, Irwan Jamar, anggotanya Insinyur Haji Sahrial, Insinyur Isran. Mohon maaf saya terlalu cepat nih, Irwan Jamar dan hadir. Irwan Jamar ya. Tadi kan Pak. Jadi mungkin beralangan Bapak Ibu. Kemudian Pak Insinyur Haji Sahrial. Nah, Pak Yal ya. Ya, kemudian Insinyur Isran. Nah, mungkin beralangan juga Bapak Ibu. Kemudian Pak Ali Amran Lilo. Nah, ini beliau tidak asing lagi. Ya, Lilo. Terima kasih Pak. Kemudian Haji Hafzan. Halangan. Ngungsi. Oh iya. Nah, ini seperti ini bisa Bapak. Kita tahu Pak. Saya pikir nama beliau Fauzan, Pak Fauzan ternyata Hafzan. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin ya biasa. Saya pikir Fauzan nama beliau kan sering dipanggil Fauzan ya. Ternyata nama beliau Pak Hafzan ya. Ini. Kemudian Pak Adriman. Oh iya, ya Pak Adriman ya. Ini Bapak Ibu. Kemudian Pak Taufik Saiful Hatta. Taufik Pak Kemudian bidang perlengkapan koordinatornya Pak Sirman Acid. Nah ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Anggotanya Haji Firman Datuk Almarajo. Kemudian Pak Daniel Jalil. Pak Daniel ya. Saya kalau sebagai ketua umum IKASPA tidak boleh panggil Pak, panggil udah. Kalau di alumni kebetulan kami sama mater banyak kan dengan Pak Daniel ya. Ya. Nah, baik. Kemudian yang keempat Pak Wendy Kurnia SE. Pak Wendy hadir Pak Wendy. Nah, mungkin Bapak sudah kenal juga Pak Wendy. Kemudian Pak Zulmadi. Oh, ini kan, saya biasa panggil abang nih. Zulmadi. Ya, ya. Saya lebih senang panggil beliau ini Bang Edi ya, atau Edi Brekele. Rupanya nama beliau kan Zulmadi ya. Kan ada juga hikmahnya ini ya. Nanti ditanya orang, Pak Ketua, tahu Pak Zulmadi? Oh, tidak tahu. Setiap hari ketemu. Cari aja yang gagah tuh ya. Kemudian yang keenam Pak Eko Pratama. Eko yang di itu. Ya. Kemudian yang ketujuh di bidang perlengkapan ini Pak Jimmy ya Pak. Pak Jimmy yang ada di warung di sebelah. Kemudian bidang dakwah dan pendidikan, koordinatornya Pak Safrizal Sutarpamenang. Ya, ini yang setia hadir selalu, kata ya, yang dikenal kalangan ustaz Bapak Ibu dan Bapak betul yang meminta dan bertemu dengan para ustaz ya. Jadi sedikit Pak Tani kenal di kalangan ustaz-ustaz ya. Karena jadi kontak person ustaz-ustaz sejak masih didirikan mungkin ya. Ya, jadi sangat dikenal oleh para ustaz. Ya, sama Pak Haji juga. Kemudian anggota ustaz kita nih Pak Fausil
Konsil MA. Konsil MA ini terpindah. Ada pindah ya. Terpindah dia ke Kalai. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu untuk ya, mungkin sebelum kita fixkan mungkin kita cek lagi ya. Nah, ya insya Allah beliau tentu bersedia jadi ustaz ya, tapi mungkin untuk di struktur pengurusan karena posisi beliau sudah tidak di Penanti Barat lagi, mungkin nanti kita pertimbangkan. Kemudian Amril ya, bidang dakwah Amril imam kita yang sering jadi imam. Kemudian Ustaz Faizin ini, Faizin udah pindah di Bapak Ibu ya, nanti sholat kita ganti nanti. Kemudian yang keempat Pak Arif ya, Arif ya, kakaknya Amril ya. Kemudian bidang dana dan keuangan Bapak Ibu ya, koordinator Haji Herman Gewa, anggota ya Pak Haji Herman, alhamdulillah hadir, kasih Pak Haji. Kemudian anggota Insinyur Cherry M. Ilman, MSI. Nah, bukan di sini, tapi insya Allah beliau tetap hadir ya Pak Minaya kalau ada acara-acara penting ya di surau kita ini. Kemudian yang kedua Haji Hasan Basri ya, Pak Haji Hasan ya. Sagak. Kemudian Pak Henry Mawati Pak ya, benar Pak Henry Mawati ya. Kasih Pak ya. Kemudian Haji Abdi Firmansyah. Haji Abdi. Abdi Firmansyah. nanti baca ya sini. Ya Pak ya. Kasih. Kemudian Rizky Rifai SE. Bang Rizky. Nantinya Pak Bas. Ada ya? Iya. Ada ya. Nanti Pak Bas. Ini teman saya, teman akrab juga sekarang. Baik, kemudian bidang pemuda dan keamanan, koordinatornya Sofiandi. Lagi ya, Sofiandi. Kemudian anggotanya Abdurrahman, ya Adi ya. Kemudian Iswandi yang depan lapangan Bukis, Azari. Kemudian Ilham Anggara Putra, dan kemudian Ferry Sandria ya, Ferry yang dari. Kemudian Bapak Ibu di pengurusan ini juga bidang kewanitaan dan majelis taklim, koordinatornya Hajah Nur Hafidah. Ini majelis taklim Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan majelis taklim kita juga sudah mulai diaktifkan ya. Ya, karena saya lihat sepertinya harus ada yang misalnya di tiap masjid. Nah, kalau di tingkat kelurahan itu, saya juga tidak tahu bagaimana struktur kepengurusan majelis taklim. Tapi itu program dari kota sampai kecamatan sampai kelurahan sepertinya. Ya, malah nasional ya. Ini organisasinya cukup besar juga. Kemudian anggotanya Ibu Haja Eva Bestari, kemudian Haja Dr. Ida Yenis Luis, ya, kemudian D. Daniel, istri Pak Daniel ya. Ya. Kemudian Ibu Nelly Saiful dan Ibu Armila Wati, Bapak Ibu. Kemudian bidang sosial masyarakat, koordinatornya Pak RW kita, Pak Edra Tanjung, Pak Ed. Ya. Kemudian anggota Hajah Nursinah Zaklin, ya. Kemudian Hajah Zul Maidar, ya. Kemudian Ibu Ani Safrizal, Ibu Eli Saf Jabal, kemudian Pak Sahrial dan Ibrahim. Nah, ini di bidang sosial kemasyarakatan. Demikian Bapak Ibu susunan pengurus Masjid Surah Jannah periode 2021 dan sampai 2026. Oleh karena itu Bapak Ibu tadi mungkin mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama. Nah, oleh karena itu mohon dituliskan di absensi yang ada pada
yang sudah kita jalankan malam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal serah terima pengurus yang lama kepada kami, memang karena situasi kita langsung berhadapan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan ya 1442 Hijriah. Jadi program kami waktu itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah, dan itu sebenarnya program-program yang sudah dicanangkan oleh pengurus sebelumnya Bapak Ibu. Nah, diantaranya mungkin sebelum puasa kalau tidak salah dimulai dengan pemasangan karpet Bapak Ibu. Ya, pemasangan karpet, kemudian perbaikan sound system dan pemasangan AC Bapak Ibu. Jadi itu beberapa program mungkin belum sempat kami sampaikan ke Bapak Ibu yang mungkin baru tahu hari ini sebagai pengurus. Memang kondisi waktu itu kita harus segera cepat melaksanakan itu karena memang kebutuhan untuk pelaksanaan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah dengan dukung kita semua ya dari seluruh jamaah dan donatur-donatur yang ada, alhamdulillah kondisinya seperti ini sekarang Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kesempatan malam ini kami menyampaikan beberapa hal yang mungkin agak segera Bapak Ibu segera kita perbaiki atau kita ganti, karena ini menyangkut juga dengan pelaksanaan ibadah di Masjid Surah Darul Jannah. Yang pertama Bapak Ibu, yang mungkin agak butuh segera ini mimbar khotib kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat, itu kalau dipukul Bapak Ibu atau ditekan agak keras langsung bolong Bapak Ibu. Jadi mimbar kita ini sudah ada rayapnya, itu bagian atas itu ya. Nah, mungkin barangkali sudah waktunya ya Pak Iqbal ya, mungkin kita ganti Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan interior mungkin ya. Nah, mungkin kita sinkronkan, kita sesuaikan dengan interior yang ada. Jannah ini kaligrafi yang memang sengaja diukir Bapak Ibu. Jadi ini khas Minangnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau orang baru pertama ya, mungkin nggak banyak juga masjid yang buat kaligrafi dengan diukir itu Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu rencana kami ya mungkin dalam waktu dekat kita usahakan mengganti podium atau mimbar khotib yang ada di Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang punya saran, nah termasuk juga mungkin ada yang berniat, ada yang berniat juga ini ya ikut berwakaf atau berinfak untuk pembuatan mimbar ini, ya tentu kita dari pengurus yang menerima amanah tersebut Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, rencana selanjutnya itu terkait dengan perbaikan penambahan tempat berwudu Bapak Ibu. Jadi seperti yang di sebelah utara itu Bapak Ibu, rencananya di sebelah selatan ini juga akan kita buat satu. Jadi ini untuk ya slotnya sudah ada Bapak Ibu ya. Kita melanjutkan planning ya, mungkin master plan-nya dari pengurus yang lama juga. Karena dari sisi sana Bapak Ibu ada jemaah yang mungkin tidak berniat untuk buang air kecil misalnya, hanya untuk berwudu. Yang buat bapak-bapak ini maka dapat berwudu di sisi sebelah utara ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ada rencana Bapak Ibu pintu masuk untuk ruang berwudu ibu-ibu, kalau bisa kita pindahkan ke bagian depannya itu Bapak Ibu. Karena selama ini kalau ada yang baru kesini bingung dia mana tempat itu, kita putar dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau gitu kan dari pintu besar itu Bapak Ibu bisa ke kanan, terus langsung ke tempat berwudu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini mungkin kita kuncinya sementara kalau pintunya sudah selesai Bapak Ibu. Secara teknis sudah kami lihat itu memungkinkan Bapak Ibu. Nah, sekalian mungkin kita perbaiki, kita refresh tempat berwudu ibu-ibu. Sudah request tempat kakinya ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita coba atur bagaimana Bapak Ibu yang mungkin yang sudah agak berumur juga bisa nyaman duduk ya di tempat duduk tersebut. Ya.
Ya, mungkin ada butuh pegangan tangan, lalu mungkin bisa juga duduk, ya. Kalau perlu bisa duduk juga sambil duduk, meskipun Bapak Ibu mungkin sebagian besar kita sudah duduk dari rumah. Ini kan mengulang duduk misalnya kan, nah, atau bagi orang yang memang sengaja belum duduk dari rumah, ya, seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada juga rencana ya, tapi mungkin untuk di lantai 2 Bapak Ibu ya. Jadi kamar mandi. ya mungkin minimal tempat duduk. Nah, kalaupun tidak ada tempat buang air, minimal tempat duduk. Ini kalau hari Jumat Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak yang berada di lantai 2 yang duduknya mungkin sudah ingin memperbarui duduk, maka tidak usah ke bawah. Ya. Kalau bisa ada tempat buang air kecilnya syukur sekali, tapi kalau tidak minimal ada beberapa keran untuk duduk. Nah itu kita mungkin secara teknis nanti mungkin dari seksi pembangunan ya, atau bapak ibu yang lebih ahli bisa lihat juga itu kemungkinan membuat tempat duduk di sisi sebelah timur nih, sudut timur dari masjid kita ini. Kemudian Bapak Ibu, ini juga terkait dengan rencana merefresh kubah kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari jauh, nah saya kalau dari rumah lantai 2 tuh jelas sekali kelihatan secara utuh masjid ini. Nah, ini bangunannya sudah bagus sekali Bapak Ibu. Tiba di kepalanya, nah, mungkin karena usia, jadi warna kuning emasnya sudah hilang Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu memang ada dua pilihan, karena konstruksinya masih bagus, kemudian Bapak Ibu tentu kalau diganti utuh sayang. Nah pilihannya apa? Kalau ada teknologi yang bisa melapis atau mencat ulang, nah, cat ulang dengan cat yang lebih bagus Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya dilapis lalu dirombak, strukturnya sayang juga, karena masih bagus dan kuat sekali itu. Cuma warnanya aja yang agak pudar. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada ide mungkin atau saran ya mengenai memperbaiki warna kubah yang pudar tersebut, tentu nanti kita bisa diskusikan bersama-sama Bapak Ibu. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, ini sebenarnya juga di master plan-nya pengurus yang lama, yaitu merapikan area di sekitar masjid Bapak Ibu. Jadi misalnya ada ide, ada gambarnya, itu bikin pagar Bapak Ibu ya. Tapi mungkin itu skala prioritas kesekian Bapak Ibu. Tapi ada rencana juga bagaimana seputaran masjid ini bisa rapi. Ya mungkin tamannya dirapikan atau mungkin diberi pagar ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kita fokus dulu untuk bagian dalam, untuk kenyamanan, karena selalu digunakan untuk beribadah. Satu lagi itu Iya. kita di depan sana mungkin pelataran itu supaya di kamar bisa naik. Ya, jadi Bapak Ibu, nah ini usul dari pembina kita. Kalau bisa memang kita siapkan jalan untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang difabel. Sekarang kan pakai undak kan Bapak Ibu. Jadi kalau dia pakai kursi roda misalnya kan, nah itu tidak memungkinkan naik secara artinya butuh bantuan lah ya dari beberapa orang sehingga mereka bisa masuk ke masjid. Nanti mudah-mudahan nanti di satu pintu, mungkin pintu sebelah utara ini kita buatkan nanti Bapak Ibu. Nah, itu bagus sekali ide dari Pak Ketua Pembinaan dan Pembinaan kita. Bapak Ibu, barangkali itu beberapa paparan kita mengenai pembangunan dan rencana pembangunan di Masjid Surau Darul Jannah. Tentunya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di masjid ini tentu butuh dukungan ya dari kita semua. Apakah dari kita sendiri mungkin dari pengurus dalam bentuk dukungan material dan seterusnya, atau menyampaikan mungkin informasi-informasi ini ke sanak saudara kita yang ada di rantau misalnya ya. Nah kadang-kadang orang rantau tuh banyak Bapak Ibu, tapi tidak tahu lu memang kadang-kadang. Nah, tapi kalau dia dengar kita di surau kita itu sedang dalam proses pembangunan, nah mudah-mudahan sanak saudara kita yang jauh
ikut juga mengamanahkan ya infak, wakaf atau sedekah mereka di Masjid Surah Darul Jannah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan-kegiatan non fisik di Masjid Surah Darul Jannah tetap Haji Reni Supiano SIMM, Polda Lapangan Bapak Andra Tanjung, kemudian dibantu oleh Pak Dhani. Seksi penanti ditetapkan oleh panitia inti yang berperubahan pada SK tahun yang kemarin. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan dari notulen yang ada. Namun dengan harapan semoga semua ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tadi kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan doa dan maaf pada jamaah seluruhnya. Mari kita tutup rapat kita ini mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.